Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua ya kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana pertanyaan seperti biasa datang dari Bapak Kamal. Ya Ustaz, bagaimana cara kita mentaati Allah dan mentaati Rasul dan mentaati ulil amri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang beriman itu apa dipanggil? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul beserta ulil amri minkum, pemimpin kamu. Jadi cara kita mentaati Allah sama saja kita mentaati Rasul. Ya, kita mentaati Allah sama kita mentaati Rasul. Taat kita kepada Rasul karena kita taat pada Allah. Taat kita kepada ulil amri minkum itu katanya karena kita taat pada Allah, taat pada Rasul, maka kita taat pada ulil amri minkum. Jadi kalimat itu yang sifatnya satu paket tidak boleh kita pisahkan mana duluan. Tak bisa kita katakan taat dulu pada Allah, taat pada Rasul, itu taat pada ulil amri. Tidak seperti itu. Yang benarnya taat kita pada Allah, taat pada Rasul, taat juga pada ulil amri. Gitu cara melaksanakan ayat itu. Jadi ada tata caranya. Jadi di situ dikatakan ulil amri itu memakai waw ataf setara. Bukan suma di situ. Bukan dia katakannya begini, wa Allah, apa dia katakan gini, umpamanya ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa ati Rasul summa ulil amri. Bukan seperti itu. Tapi dia wa ulil amri minkum. Sama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri minkum itu sama derajatnya. Jadi tidak bisa kita duluan kemudiannya. Sama-sama. Jadi apa kata Allah? Kalau kamu berselisih pendapat tentang itu, tentang taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri itu, kata Allah, ya. Apa kata? Kalau kamu berselisih pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu selisih pendapat tentang itu, hendaklah kamu kembali pada Allah. Kembali pada Allah, pada Al-Quran. Kepada Rasulnya. Kepada Rasulnya apa itu? Pada Rasul. Sunnah Rasul. Dan beserta pada Ahlul Bait Nabi itu. Wajib kita kembali ke sana. Kalau, kata Allah, benar-benar, kata Allah lanjutnya. Kata Allah, tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Satu jalannya supaya tidak terjadi lagi berselisih pendapat atau paham, kembali kepada Allah dan kembali pada Rasulnya. Kalau benar-benar kamu beriman kepada Allah, jadi kita harus kembali. Apabila kita kembali pada Allah dan kepada Rasulnya, tidak ada perselisih pendapat lagi. Ya,
selama ini kan salah mengartikan. Banyak saya dengar itu. Berselisih pendapat itu merupakan suatu rahmat. Itu salah-salah itu. Itu bertentangan dengan ayat ini. Kalau kamu selisih pendapat, hendaklah kamu kembali kepada Allah. Kepada Allah apa? Al-Quran. Kepada Rasul. Apa? Sunnah Rasul. Beserta Ahlul Bait Nabi itu. Kita mau kita kembali. Kalau sudah kita kembali, tidak ada lagi berselisih pendapat sesama kita. Ya, satu jalan. Kenapa? Allah satu, Al-Quran juga satu, Rasul juga satu. Ya, yang mengarah kita juga satu, pemimpin ulil amri. Jadi tak ada lagi berselisih pendapat lagi. Kadang-kadang lain maksudnya. Taat dulu pada Allah, setelah itu baru taat pada Rasul, setelah itu baru taat pada ulil amri. Akhirnya berpecah belah akhirnya. Kenapa? Karena belum memahami apa? Grammar bahasa Arab itu tidak paham. Ya. Nah, jadi itu akhirnya terjadilah perselisih pendapat. Memang banyak itu orang tamat tanpa pesantren, pada apa segala macam tamat, tapi tak paham. Ya, makanya kata Imam Ja'far Shadiq, yang kami penting orang itu paham tentang kami. Kalau dia paham tentang kami, tidak akan mencoreng nama baik kami. Nah, begitu. Kadang-kadang orang banyak kata dia paham, tapi dia tak paham. Walaupun dia lulusannya tinggi, tapi tak paham bagaimana. Jadi yang menentukan itu kepahaman. Makanya Allah memberi kebaikan pada manusia itu masalah dipahamkannya masalah din ini. Kalau orang itu diberi Allah kebaikan, apabila orang itu sudah paham masalah din ini, berarti orang itu telah diberi Allah kebaikan. Ya, tapak kupit din itu paling penting itu. Ya, nah jadi itu yang kita harapkan supaya jangan ada keliru lagi. Jadi taat pada Allah sama kita taat pada Rasul, dan sama juga kita taat pada ulil amri minkum itu. Sama taat, harus kita sama taatkan. Kalau seandainya juga berselisih pendapat, hendaklah kamu kembali kepada Allah, pada Al-Quran, kepada Rasul, maksudnya sunnahnya, pada Ahlul Bait Nabi. Kalau kata Allah benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi gitu caranya. Ini caranya jelas-jelas saya terangkan sini pada Pak Kamal ya. Kita taat kepada Allah sama taat kita kepada Rasul, sama juga kita taat kepada ulil amri minkum. Jangan ada duluan duluan dan kemudian taat pada Allah dulu, setelah itu taat pada Rasul, setelah itu taat pada ulil amri. Nah, itu bukan begitu caranya. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri. Ayat itu satu paket. Sekali lagi saya katakan, ayat itu satu paket. Terjadi perselisihan pendapat tentang itu, kembalilah kepada Al-Quran, kepada sunnahnya, ya, kepada Quran dan kepada Rasul, kepada sunnahnya, kepada Ahlul Baitnya. Itu maksudnya, ya, kalau benar-benar kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, insya Allah, kalau sudah kita kembali pada Al-Quran dan kembali pada Rasulnya, kembali pada Ahlul Baitnya, tidak ada lagi perselisih pendapat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Kamal dan seluruhnya mengerti apa yang saya maksudkan. Juga tidak mengerti, boleh boleh hubungi WhatsApp saya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.